أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Dan di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang benar-benar menepati janji mereka terhadap Allah. Maka di antara mereka sampai datang ajalnya, ajal mereka. Wa minhum man yantadhir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, menanti-nanti. Wa ma baddalu tabdila, dan tidaklah mereka mengganti apa yang telah mereka janjikan sebelumnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan kita baca, kau pernah termaktub kisahnya dalam kitab sahih Imam Bukhari, kitab hadis, di mana Imam Bukhari ini meriwayatkan suatu hadis dari guru-gurunya sampai ke seorang sahabat Rasulullah yang ditunjuk tugasnya itu untuk menulis Al-Quran Al-Karim. Menuliskan Al-Quran baik dalam lembaran kertas berupa kulit dedaunan atau kulit-kulit binatang, tulang-tulang dan sejenisnya. Sahabat itu bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Waktu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu itu menulis Al-Quran dan mengumpulkan dari lembaran-lembaran itu, dari tulang belulang itu, bersama ayahnya Thabit, beliau berdua merasa ada satu ayat yang hilang nih. Di dalam salah satu ayat di surat Al-Ahzab. Karena biasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah, maka Zaid ibn Thabit ini langsung menuliskan, tulis, catat. Beliau lah siapkan bahannya, tinggal beliau sadur, tulis dan beliau hafalkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini kan munajjaman, berangsur-angsur, tidak sekaligus, sebagai pertanda isyarat bahawa seseorang itu akan dapat hidayahnya Allah by proses, dengan proses-proses dapat hidayah Allah. Tapi walaupun ayat Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, Al-Baqarah ada yang turun 3 minggu yang lalu, ada yang turun kini, Malaikat Jibril selalu menyampaikan itu melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan
ayat iko letakkan di ayat sariko, letakkan setelah ayat ko, begitu. Dan itu dihafal oleh Zaid ibn Thabit. Tapi waktu beliau mengumpulkan lembaran-lembaran itu, beliau merasa ada ayat yang kurang kok. Tanya ayah beliau, oh iya ada yang kurang kok. Sampai akhirnya beliau mencari seorang sahabat Al-Ansari. Seorang sahabat, Bapak Ibu rahimakumullah, gelar akhirnya itu Al-Ansari, ya, orang Ansar. Dan beliau sebutkan, kalau tidak salah engkau pernah hafal surah Al-Ahzab, tolong sampaikan, dengarkan, bacakan kau Al-Ahzab itu. Kemudian beliau baca, oh ternyata betul, ada satu ayat yang kurang. Wahai Zaid ibn Thabit. Dan beliau bacalah ayat itu, ayat yang tadi kita baca di awal. Di antara orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang betul-betul membenarkan janji mereka kepada Allah, maka di antaranya ada yang sampai datang ajalnya, di antaranya ada yang menanti-nanti, menunggu-nunggu, wa ma baddalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak mengganti apa yang mereka janjikan. Ayat ini azim. Ayat yang wak bacakan ko gadang. Ba ko asabikannya sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Karena Allah mengingatkan kita bahawa tidak semua orang yang beriman dalam kehidupannya ini berusaha untuk mewujudkan keimanannya itu sampai akhir hayatnya. Karena kalimat minal mu'minina, min itu adalah min la lil jam'i walakin lit tab'id. Apa tu? Artinya untuk menunjukkan kalimat sebahagian. Menunjukkan kalimat sebahagian di antara orang-orang yang beriman. Bukan min lil jam'i berarti sadu orang-orang yang beriman, orang-orang yang menepati janji. Maka benar apa yang dibahas oleh para ulama kita tentang kajian akidah, keimanan itu berkelas, bertingkat. Rasulullah SAW pun mengingatkan juga, iman tu yazid yang kus. Kadang-kadangnya naik, bertambah, kadang-kadangnya menurun, berkurang. Apalagi kalau kita baca firman Allah surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaquko, menunjukkan bahawa memang tidak semua orang beriman hidupnya kok dalam rangka mewujudkan apa yang pernah janjikan. Ia pernah manusia berjanji, ya, semua manusia pernah berjanji. Apalagi orang muslim, setiap yang salat tu berjanji selalu tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu kita dalam kandungan orang tua kita, malaikat akan meniupkan ruh kepada kita. Allah tabaraka wa taala pun bertanya, meminta perjanjian kita kalau you kai diduitkan kata dunia. Itu ada surah Al-A'raf itu bahasanya. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Itu perjanjian. Maksudnya, kalau dalam kita kaji tafsirannya, kalau seandainya awak menyatakan, yo Allah Tuhan kami, gitu. Benar ya Allah. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Dan mereka berkata, kami akan menjadi saksi dalam kehidupan kami di akhirat nanti, kalau engkau benar Tuhan kami, Allah yang kami sembah, tempat bergantung kami, maka Allah tiupkan ruhnya kepada kita. Ditiupkan ruh. Jadi kita menjadi seorang bayi lahir ke dunia. Artinya, waktu kita belum terlahir ke dunia pun kita pernah berjanji kepada Allah. Menyatakan bahawa kita ini hamba Allah, Tuhan kita Allah yang patut disembah, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, Bapak Ibu rahimakumullah, mereka hidup tidak berpendidikan seperti lainnya pendidikan kita, pakai formal, ada nanti PAUD-nya, pendidikan anak usia dininya, ada nanti TK-nya, ada nanti SD-nya, ada nanti SMP, SMA-nya, ada nanti S1, S2, S3-nya. Tanpa pendidikan formal. Akan tetapi sore masuk Islam, malam mereka yang masuk Islam sore hari itu sudah bisa mengajak orang lain untuk masuk Islam. Bahkan ada yang dia sore masuk Islam, malam harinya ikut pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa tu? Tak berputar-putar dulu nyojo kehidupannya, tetapi langsung mereka mewujudkan apa yang mereka persaksikan di depan Rasulullah kah, atau nyo Islam jo Abu Bakar kah, atau nyo Islam jo Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kah. Mereka langsung wujudkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu benar utusan Allah. Malam hari pergi berjihad. Maka ayat ini besar ini. Minal mu'minin ini ayat yang menganang-anangkan awak bahawa sesungguhnya hakikat awak di dunia go beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, awak sedang beribadah kok. Awak sedang beramal kok. Awak sedang menepati janji awak kepada Allah kok. Makanya seorang ulama sekaliber Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh beliau menyatakan bahawa seseorang itu meninggal dunia disesuaikan dengan adatuh, disesuaikan jo kebiasaan hariannya. Dalil beliau salah satunya, ini salah satunya, bukan semuanya, salah satunya. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang benar-benar menepati janji mereka kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, maka di antara mereka ada yang sampai datang nahbah. Nahbah ay ajalah. Nahbah itu artinya sampai datang ajalnya, sampai meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu dalam rangka menepati janjinya kepada Allah. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Orang meninggal dunia kok disesuaikan juga kebiasaannya. Maka ada riwayat dari Imam Ahmad ibni Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah meriwayatkan suatu hadis dari sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ko sahabat Rasulullah yang mulia, pernah tinggal bersama Rasulullah 10 tahun, mengabdikan dirinya untuk membantu Rasulullah di rumah beliau. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini beliau yang pernah bersaksi ambo asyratas sinin, 10 tahun bersama Rasulullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku lima fa'alta kadza wa if'al kadza. 10 tahun ambo bersama Rasulullah menjadi membantu beliau. Selama 10 tahun tu ambo tidak pernah mendengarkan kalimat dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hai Anas, ba'a kok modeko engkau kerajokan go." Tidak pernah. Dan ambo tidak pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, "If'al kadza." Hai Anas, kerajokan seromanikoha. Tidak ada. Jadi kalimat-kalimat perintah atau kalimat-kalimat seperti itu, larangan,
tidak pernah Anas bin Malik mendengarkannya dari lisan Rasul SAW. Ini bentuk akhlak mulianya baginda Rasulullah SAW, walaupun beliau mempekerjai Anas bin Malik bersama beliau. Anas bin Malik ini jujur orangnya, karenanya sahabat Rasul SAW, semua sahabat Rasulullah jujur tentunya, pernah bercerita tentang kisah hidup apa beliau, pak etek di beliau, namanya Anas pulo. Yang ini namanya Anas, pak eteknya pun namanya Anas pulo, tapi Anas bin Nadar. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Jadi Nadar ko, Anas bin Nadar ko, Bapak Ibu rahimakumullah, badik kakak jo Malik bin Nadar. Anas bin Malik bin Nadar. Jadi Nadar ko inya bagi Anas bin Malik. Apa bagi Anas bin Nadar? Apa pula bagi Malik bin Nadar apanya Anas. Sudah bisa difahami ya. Jadi makanya Anas bin Nadar ko apa bagi Anas bin Malik pak etek beliau, saudara kandung dari bapak beliau. Kisahnya Anas bin Nadar ko indak bisa ikut perang Badar. Perang yang pertama dihadapi Rasulullah SAW di Madinah. Bukan karena apa-apa, karena Anas bin Nadar ini ditunjuk untuk pergi keluar dari kota Madinah, memata-matai daerah sekitar Madinah. Karena Rasulullah SAW berencana untuk menghadang kaum musyrikin di Badar yang akan menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Anas bin Nadar karena beliau sahabat Rasulullah yang mulia patuh. Pergi beliau memata-matai negeri yang sekitaran Madinah. Rasanya lah cukui waktu tidak ada pergerakan, beliau pulang ke Madinah. Sampai di Madinah kan bertemu je para wanita itu, para ibu-ibu, inya-inya yang tidak bisa berangkat perang Badar, dan beliau tanyai di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat lain. Apa kata sahabat lain? Beliau Rasulullah dan sahabatlah berangkat ke Badar. Kok tak dia tahu ambo? Waktu itu kan lu nado HP leh. Tapi hati beliau kok batu-batu lah bergejolak. Beliau menyasar kok beliau tidak bisa mendampingi. Apalagi beliau dengar pula kaum muslimin jumlahnya hanya 350 sahabat saja yang keluar. Lawan di Badar itu 1000 lebih. 1000 ya. 900 sampai 1000 sekian. Dan tidak ada yang bisa memastikan jumlah pastinya berapa. Tapi 3 kali lipat dibandingkan jumlah kaum muslimin. Beliau menyasar, aku ambo tidak bisa. Bukan kenapa-apa. Kan beliau pergi ditugasi pula oleh Rasulullah. Beliau pacu kudanya. Talha bin Ubaidillah adalah sahabat seorang lain, sahabat Rasulullah mulia. Dipacu pula kudo. Karena Talha ko taklah bisa pergi perang Badar, ditugasi pergi ke daerah dekat Syam, arah ke Palestina itu, arah-arah ke situ ya, dari Madinah untuk memata-matai orang yang daerah situ. Pulang-pulang celik Rasulullah taklah ada di Madinah. Beliau pacu pula kuda beliau ke arah Badar sambil membawa senjata. Tak mungkin Rasulullah ambo tinggalkan, ambo niyo ikut, gitulah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kekuatan akidah para sahabat. Itu tak pakai sekolah formal ya. Tak pakai sekolah pesantren 6 tahun, tak. Pesantrennya hanya pesantren Rasul SAW sehari 2 hari. Beliau sudah bisa ekspansi langsung ke kampung masing-masing pergi berdakwah. Karena akidah mungkin. Akidah yang tangguh itu. Di perjalanan didapati ternyata Rasul SAW, jo sahabat yang lain lah pulang dari Badar. Berserobok di tengah jalan. Beliau melaporkan ayah beliau caliak di tengah jalan itulah. Tak bisa jadi ikut parang. Dan beliau lafazkan dalam lisan beliau. Kalau ada parang yang dihadapi Rasulullah selepas Badar ini, maka ambo yang pertama akan pergi mengikuti pertempuran itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo yang pai. Singkat cerita, habis Badar, Bapak Ibu rahimakumullah, kan lanjut ke perang Uhud. Tapi waktu selesai perang Badar itu, kan banyak juga yang meninggal dunia di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
sempat Rasulullah naik mimbar. Sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar ke podium, beliau berceramah, bermuhadarah, berkhutbah, berpidato, dan beliau baca ayat Al-Ahzab ko, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Di antara orang-orang yang beriman ko, ada orang yang benar-benar menepati janji mereka kepada Allah sampai datang ajalnya, sampainya meninggal dunia. Dan ada pula yang menunggu-nunggu, menanti-nanti, yang jalih mereka tidak pernah mengganti apa yang mereka janjikan. Sebelum itu Rasulullah memuji Allah dulu, dipuji Allah, kemudian beliau sampaikan ucapan belasungkawa atas sahabat-sahabat beliau yang wafat di perang Badar, baru beliau baca ayat itu. Waktu beliau berkhutbah itu, kemudian beliau, Bapak Ibu rahimakumullah, ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, manhu? Siapa dia?" Maksudnya minal mu'minina rijalun itu di antara orang-orang yang beriman menepati janji mereka kepada Allah. Sianya tu? Siapa orangnya? Maka ketika itu berjalan baru masuk Talhah bin Ubaidillah, sahabat dari Anas bin Nadar ko. Rasulullah SAW langsung saya menunjuk, "Hahu, iko di antaranya." Sambil menunjuk Talhah bin, padahal Talhah bin Ubaidillah indah ikut waktu itu perang Badar. Anas bin Nadar waktu itu indah ikut perang Badar. Tapi waktu Rasulullah berkhutbah habis Badar, membaca ayat tadi itu, ditanya oleh sahabat, siapa orangnya yang ingin menepati janji mereka itu benar-benar terhadap Allah? Tunjuk, ini dia, ha huwa, ini dia. Dan yang ditunjuk itu adalah Talhah bin Ubaidillah, kawannya Anas bin Nadar. Sejalan, walaupun tidak ikut perang Badar. Maka berikutnya terjadilah perang Uhud. Beberapa kilometer dari kota Madinah Al-Munawwarah. Pasukan kaum muslimin lah siap bertempur. Salah satu yang kare hati bana untuk pai bertempur itu, sebelum yang lain adalah sahabat Rasulullah bernama Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, yang tadi tidak bisa ikut perang Badar. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Anas bin Nadar ini persiapkan semua kebutuhan perangnya, dia berangkat ke Uhud bersama Rasulullah. Tidak goyah sedikit pun keinginan beliau untuk berjihad di jalan Allah. Walaupun waktu itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul menakut-nakuti pasukan Rasulullah, pasukan kaum muslimin. Kalau pergi parang, Jusia bin Iwak di rumah. Kalau pergi parang, bah kebun korma awak di Madinah. Oh, baru tinggal sebentar, baru siko. Baru 2 tahun, baru siko. Baru 3 tahun siko. Mati ya biko, rugi wak. Akhirnya 300 orang pulang berbalik meninggalkan Rasulullah berperang. Dan di antara 300 itu pasukan penunggang kuda. Yang inyo dari Rasulullah kuda. Orang yang dipilih bakudo, orang khusus. Ketimbang orang yang berjalan kaki. Ketimbang orang yang pegang tameng. Yang bakudo kok khusus orangnya. Tapi itu pula yang pulang ke Madinah meninggalkan Rasulullah bertempur. Tapi Anas bin Nadar ini tidak pernah sedikit pun beliau meninggalkan Rasulullah SAW. Beliau berperang. Dalam pertempuran itu adalah riwayat cik lai dari Mu'adz. Dari sahabat Rasulullah bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini ikut perang. Waktu perang Uhud itu, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah bercerita, waktu perang Uhud itu, ambo mencaliak ko sahabat Anas bin Nadar ko, ya Allah, minta ampun wak berani bana tanpa takut khawatir sedikit pun. Anas bin Nadar ini, dan beliau pernah berkata, berujar waktu berpapasan itu, bertamu dalam perang itu, berteriaklah Anas bin Nadar ini kepada sahabat Sa'ad bin Amr, Sa'ad bin Mu'adz. Gelarnya Abu Amru. Kata Anas bin Nadar, ya Aba Amru, wahai Aba Amru, asyummu rihal jannah fi al-Uhud. Apa kata beliau? Wahai Aba Amr, Sa'ad bin Mu'adz, ambo yubana serius mencium bau sarugo di gunung Uhud ko.
ambo mencium wanginya bau syurga di gunung Uhud ini. Maka beliau masuk ke dalam barisan orang-orang kafir, ayunkan pedangnya sampai akhirnya beliau menemui kesyahidannya. Kan orang muslim kalah waktu itu, perang Uhud, syahid. Bapak Ibu rahimakumullah, tahu tak kisahnya? Sampai dibacakan oleh Rasulullah ayat minal mu'minin ini di Uhud itu. Apa itu? Jadi waktu meninggal dunia kan dikumpulkan jenazah kaum muslimin, dipisahkan jenazah orang kafir. Pisahkan. Ditanya jenazah sia. Ada satu jenazah, jasad di perang Uhud itu, yang dikuburkan bu di Uhud. Apa-apa ibu-ibu yang pergi haji, tu biasa pergi ziarah ke Uhud. Sahabat ini masuk nih dalam cerita yang kita ceritakan ini, dikuburkan di situ. Ya. Sahabat Anas bin Nadhr ini dikuburkan di situ bersama Hamzah dan lain sebagainya, Talha bin Ubaidillah termasuk. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu akan dipilih-pilih mana sahabat Rasulullah, mana orang kafir itu, ada satu jasad yang tidak dikenali oleh kaum muslimin. Ada yang tahu kau siapa? Tak tahu. Siapa? Tak tahu. Banyak yang meninggal dunia. Ada yang menyatakan sampai 70-80 waktu itu yang syahid meninggal dunia. Sampai akhirnya dimintalah para wanita Madinah, karena perang selesai itu orang kafir lawa balik ke Makkah, ya. Dipanggil para wanita Madinah yang di perang, tolong datang ke Uhud. Kan tak terlalu jauh ya. Uhud ke Madinah tak terlalu jauh. Datang para wanita, celik-celik. Maka yang bisa mengenali laki-laki tadi, yang indah bisa dikenali inyo siapa, hanyalah Rabi' binti Nadhr. Anas bin Nadhr punya uda namanya Malik bin Nadhr. Apaknya Anas bin Malik? Anas bin Nadhr punya dan sanak padusi namanya Rabi' binti Nadhr. Sanak padusi beliau, kanduang. Namanya Rabi' binti Nadhr. Rabi' binti Nadhr ni ikut dari Madinah ke Gunung Uhud, ke Uhud mencari sahabat meninggal dunia. Indah ada yang bisa mengenali jasad itu kecuali Rabi' binti Nadhr, dan beliau pun berujar mengatakan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini dunsana kandung ambo Anas bin Nadhr. Aku tidak mengenali dia kecuali hanya dari telunjuk tangannya sajanya." Tak bisa ambo kenalinya dah. Bakon bisa kenali bu. 60-an tusukan sabetan pedang, tombak, anak panah nempel di badan beliau sehingga hancur badan beliau kok. Tasai segala macam itu. Yang tinggal berasiah itu tunjuk secik. Dan saudari beliau mengatakan, "Iko dun sana ambo." Di mana kau tahu? Ambo tahu dari telunjuknya. Kau telunjuk Anas bin Nadhr. Yang sana ambo. Apa ada ambo telunjuknya? Sana ambo. Maka ketika itu ponakan beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu berujar, berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membacakan firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah." Dan ayat ini Allah turunkan kepada Rasulullah berkenaan dengan apa ete ambo Anas bin Nadhr. Itu kata Anas bin Malik, pengakuannya. Ayat ini sebabun nuzulnya diturunkan oleh Allah kepada sahabat Rasulullah bernama Anas bin Nadhr, yang inyo batu-batuan niyo mewujudkan keinginannya untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Talha bin Ubaidillah bu, yang tadi wak ceritakan, yang dibacakan pula dari Rasulullah, ada riwayatnya cik lain dari Imam Ahmad ibn Hanbal ni, kalau aku tak salah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang sama. Waktu Rasulullah berkhutbah setelah perang Badar, kan ditanya, "Sia mau kasihnya ayat ko ya Rasulullah?" Maka ketika itu Rasulullah menunjuk Talha. Ko Talha. Sia nan Talha tu, Talha bin Ubaidillah itu sepupu bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sepupu, kalau berjalan mirip Talhah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Waktu di Makkah, Talha bin Ubaidillah termasuk sahabat yang capek masuk Islam. Dan beliau pernah diazab oleh penguasa kota Mekah, dikabik tangan beliau berdua. Ke tangan Abu Bakar. Tangan Talha dikabik ke tangan Abu Bakar, kemudian ditendang-tendang sepanjang jalan. Jatuh tagak balik, tendang balik sampai jatuh kedua-duanya, Abu Bakar, Talha. Beliau Talha ini yang juga pernah dibacakan Rasulullah, minal mu'minina rijalun sadaqu. Dibaca Rasulullah ayat ini. Dia atas mimbar lagi. Tidak ikut perang Uhud, tidak ikut perang Badar. Tidak ikut perang Badar, tapi ikut perang Uhud. Ikut perang Uhud. Samula semangat beliau dengan Anas bin Nadar tadi. Waktu kaum kafir menguasai Bukit Pemanah, bapak ibu-ibu yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, coba di kanak-kanak, waktu menguasai Bukit Pemanah, Uhud siko tinggi, Bukit Pemanah risiko sebagai kem utama benteng kaum muslimin. Kan turun kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang. Tak mengikuti seruan Rasulullah SAW kerana mencari harta ditinggalkan orang kafir. Waktu turun ternyata orang kafir berputar naik kateh ke Bukit Pemanah. Tembai Rasulullah. Itu waktu di bawah itu Rasulullah yang sampai terluka itu. Salah satu sahabat muhajirin yang tak pernah meninggalkan Rasul SAW dalam barisannya Rasulullah itu namanya Talha bin Ubaidillah. Ini orang Makkah. Waktu Uhud tak pernah meninggalkan Rasulullah. Abu Bakar kemana? Kau Abu Bakar. Kemana hawari Rasulullah namanya Zubair ibn Awam. Ada hawari teman setia Rasulullah. Rasulullah memanggil dia hawari. Waktu itu karena saking berkecamuknya perang, Abu Bakar terpisah dengan Rasulullah. Zubair bin Awam terpisah dengan Rasulullah SAW. Talha bin Ubaidillah saja yang sepupu bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Islamnya pun juga di tangan Abu Bakar Siddiq. Terpisah pula dari Abu Bakar Siddiq. Mulai begitu kecamuknya perang. Padahal Abu Bakar lah berkomitmen radhiyallahu anhu lah berkomitmen, saya tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW. Yang setia ada samping Rasulullah waktu itu dan nyata adalah Talha bin Ubaidillah. Sahabat yang lain bukan berarti tidak setia. Maksudnya itu beliau terpecah belah karena saking mudi itu dahsyatnya serangan orang kafir. Dengan 11 orang sahabat dari Madinah. Berarti 3 wali saudanya. Rasulullah, Talha, kemudian sabalih orang sahabat Ansar. Ada sabalih orang sahabat Rasulullah tapi aslinya kota Madinah. Bukan kaum muhajirin, tapi orang Ansar, orang Madinah yang ikut bertempur bersama Rasulullah dan Allah janjikan untuk mereka syurga. Waktu jalan pemanah bu, pedang, tombak, Rasulullah bertanya dalam kondisi itu, siapa yang siap naik kateh? Bukit mana? Siapa yang siap naik kateh? Talha nunjuk, ambo ya Rasulullah, engkau tunggu dulu. Ada yang lain nunjuk sahabat Ansar, ambo ya Rasulullah. Silakan naik ke atas, bismillah. Diburunya bu, pasukan kafir, Khalid bin Walid dan lain-lain di atas itu yang waktu itu belum masuk Islam. Tak pulang, tak turun ke bawah, syahid di atas. Yang kedua, mari tolong lihat, siapa yang siap menggantikan dia, dia syahid. Talha nunjuk ambo. Sebelum yang lain nunjuk, beliau nunjuk duluan ambo. Kata Rasulullah, tunggu Talha, tunggu. Yang lain dulu. Siapa yang lain? Kemudian nunjuklah sahabat Ansar. Saya Rasulullah naik sampai sabalih kali. Gantian nih. Ke-11-11nya sahabat Ansar ini tidak turun ke bawah. Syahid meninggal dunia di atas. Kalau itu kaja orang pasukan di atas, diburu ke atas. Meninggal dunia di atas. Tentu tinggal Talha. Tinggal Rasulullah sendiri berdua saja begini. Kata Rasulullah, idhab ya Talha. Ilhaqu. Kejar dia Talha. Kejar mereka. Talha dengan gagah beraninya. Karena sahabat orang sahabat lah meninggal dunia mereka itu. Dikejar itu pasukan kafir. Waktu-waktu itu Bapak Ibu rahimakumullah, Zubair ibn Awam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari jauh berkuasa, berusaha dengan kerasnya untuk bisa mendaki Rasul yang tinggal sendiri sallallahu alaihi wasallam. Yang lain sudah syahid di sekitar Rasulullah. Itu perang hampir selesai. Dan waktu itu kaum muslimin kalah dalam pertempuran melawan orang-orang kafir di Uhud. Satu-satunya perang di mana kaum muslimin kalah menghadapi orang kafir. Pelajarannya banyak sekali.
Maka Rasulullah SAW kan bertamu Abu Bakar, bertamu Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kondisi engkau? Bagaimana ya Rasulullah?" Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Tinggalkan aku wahai Abu Bakar, wahai Zubair, ilhaqu. Barangkit naik katih, caliaklah bahasa sahabat yang lalu datih." Waktu itu perang sudah selesai, kaum musyrikin sudah berbalik menuju Makkah, kaum muslimin kalah. Abu Bakar meninggalkan Rasulullah dan begitu pula Zubair bin Awam meninggalkan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang boleh datang, Abu Bakar naik katih ke bukit pemanah. Caliak sahabat-sahabat Ansar meninggal dunia. Caliak Talha bin Ubaidillah. Dalam sejarah Ibn Hisham menceritakan hampir 63 tusukan puluh. Monde Anas bin Nadar tadi. 60 tusukan di badannya Talha bin Ubaidillah. Menempel bu, yang pedang lah. Jari-jari beliau dinyatakan putus sebelah kiri. Putih. Kalau mungkin macam padang orang, tombak. Itu dia hadapi. Panah 63. Tetapi waktu dibalik tubuhnya ternyata beliau masih hidup. Sehingga dalam sejarah Islam, sahabat Rasulullah SAW, ada sahabat go gelarnya Syahid Al-Hayy. Tapi di MDA tidak raja kono. Ya. Ada sahabat Rasulullah, di antara sahabat Rasulullah yang banyak itu, ada gelarnya Syahidul Hayy. Sahabat Rasulullahnya syahid. Rasulullah yang menggelari ya. Bukan awak yang menggelari, bukan ahli sejarah yang menggelari, memberikan gelar, tapi Rasulullah yang memberikan gelar. Ada sahabat namanya gelarnya Syahidul Hayy. Nyo syahid tapi hidup. Nyo syahid tapi masih hidup. Siapa dia? Itulah dia Talha bin Ubaidillah yang setelah perang Badar ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah bahwa ikolah di antara sahabat Rasulullah orang-orang yang beriman kepada Allah yang inyo benar-benar menepati janjinya dalam hidupnya kepada Allah sampai datang ajalnya. Dan Talha bin Ubaidillah ini hidup. Beliau hidup sampai akhir hayat Rasulullah SAW. Meninggal dunianya di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Panjang usia beliau. Karena gelarnya Syahid Al-Hayy. Dan beliau salah seorang yang dibaca di Rasulullah, Talha bin Ubaidillah fil jannah. Talha bin Ubaidillah di Sarugo. Waktu Rasulullah membacakan Talha bin Ubaidillah di Sarugo, itu langsung di muka itu ada Talha. Jadi Rasulullah menjanjikan dia di surga, dia masih hidup. Kalau yang sahabat Badar, sahabat-sahabat yang lain, innahu fil jannah, inyo di Sarugo, sahabat itulah meninggal dunia. Tapi Talha dibaca Rasulullah, dia di surga, Talha di Sarugo. Itu di hadapan Rasulullah, Talha masih hidup. Di hadapan Talha, dan ketika itu Talha masih hidup. Ya Rasulullah menjanjikan untuk dia surga, orangnya masih hidup. Kalau baca kisah para sahabat yang mulia, bukunya banyak, ada yang berbahasa Indonesia kini sambuah. Rata-rata para ahli sejarah itu menyematkan firman Allah ini di akhir kisah hayat mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang hayat kata anak beliau Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, sepanjang hayat merindukan selalu di lisan beliau, ambonio dunia dan akhirat bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Ambonio dunia dan akhirat bersama Abu Bakar. Maka sepanjang hayat katakanlah tu proses masuk Islamnya Umar sulit, lama, panjang, sampai taluko pulo lu sumando beliau, sampai ibu lu hati saudara perempuan beliau. Tapi waktu beliau masuk Islam, beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Tidak pernah meninggalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibni Umar, aku bersaksi bahwa ayahku benar-benar merindukan untuk selalu bisa hidup bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Walaupun setelah hayat beliau. Waktu beliau meninggal dunia, panjang prosesnya. Karena beliau ditusuk habis salat subuh. Ya, tidak meninggal dunia. Dalam sejarah itu 3 hari setelah beliau ditusuk, baru beliau meninggal dunia. Tapi diminumkan susu, keluar tari susu di bakai tusukan, diminumkan madu sebagai penawar, keluar tarikh madu dalam bakai tusukan. Sahabatlah menangis itu. Maka ketika itulah
beliau salah satunya memanggil saudara beliau, anak beliau Abdullah. Abdullah cuy tong utang, ada utang ayah nak. Kalau ada tolong bayarkan. Kedua, tolong temui Sayyidah Aisyah. Temui Sayyidah Aisyah. Dan kabarkan kepada beliau kalau rasul-rasulnya kok hayat tak lama lagi. Lari Abdullah langsung. Kerana patuh kapaknya lari langsung. Menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baru saja Sayyidah Aisyah bertemu Abdullah, lah menetes air mata Sayyidah Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Karena Sayyidah Aisyah sudah dapat kabar kalau Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah mulia, ditusuk oleh Abu Lu'lu' dalam salat subuh. Tes. Kemudian sampaikan, wahai ibunda, ayah mengabarkan kalau beliau tidak lama lagi. Kalau engkau izinkan, boleh ayah dimakamkan di samping Rasulullah dan sahabat beliau mulia Abu Bakar. Abu Bakar itu apa Sayyidah Aisyah. Rasulullah suami Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Awalnya beliau terdiam, Bu. Siapa orang, Bu, yang inyo ndak nio dikuburkan di samping Rasulullah? Mulai Sayyidah Aisyah tu tentu beliau kok tanah beliau. Ya. Apa beliau, suami beliau Rasulullah. Siapa yang ndak nio tu? Beliau nio dikuburkan di situ. Karena tempat itu ndak besar, tempatnya kecil. Tapi waktu Abdullah menyampaikan begitu, apa ambo nio idui dunia akhirat bersama Rasulullah dan Abu Bakar, Sayyidah Aisyah langsung, aku izinkan. Setelah itu Sayyidah Aisyah tak memberikan izin lagi kepada yang lain. Setelah itu tak memberikan izin lagi kepada yang lain. Maka pulang, beliau sampaikan kepada ayah beliau, merdeka jawapan Sayyidah Aisyah. Kemudian apa kata Umar? Nanti kalau ayah meninggal dunia, bawa ke situ. Wa in tarda, jika dia ridha, maksud Sayyidah Aisyah ridha, kuburkan ke situ. Maka jikalau dia tidak ridha, tahu berubah pikiran, tak ridha, maka kuburkan aku di tempat yang lain. Jadi ya, meninggal beliau 3 hari setelah itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dibawa langsung ke arah Masjid Nabawi. Dan Sayyidah Aisyah tidak sedikit pun melakukan penolakan. Aikomode firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahba. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang benar-benar menepati janji mereka kepada Allah. Nyo berjanji kepada Allah, ada yang nyo camkan dalam dirinya, ambo ingin iko, ambo kamu deko. Ambo nyo sarugo. Sehingga nyo tidak pernah campur adukkan kebaikannya dengan maksiat. Nya berkorban benar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan yang sesungguhnya, tak bari hati gitu. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nya terima apapun di sisi Allah, kemudian nya infakkan, nya sedekahkan, nya kurbankan jalan Allah. Ikut janji Allah. Maka di antara mereka ada yang diwafatkan oleh Allah inyo dalam rangka menepati janjinya kepada Allah itu. Dan ada pula yang sedang menanti-nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, kini akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah kok termasuk Syawal dikenal sebagai Ashhuru al-Udhiyah. Bulan penuh dengan pengorbanan. Salah satu syariatnya selain kurban adalah syariat pai haji. Karena haji kok kalau dia awak pula ia tambah biaya. Mesti memakan biaya gadang padahal baru ngumpuan piti. Ya. Mesti meninggalkan keluarga, mesti korban tenaga, waktu, kesempatan, bukan perkara yang mudah. Bahkan kadang-kadang kapai haji itu juta bi ayamato berpisah je keluarga. Ba begitu. Karena awak tak tahu perjalanan awak lama ke situ. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita dengannya di situ sehingga tak bertemu juga. Kadang-kadang juta bi ayamato gitu. Berat. Maka kita, Bapak Ibu rahimakumullah, ambil ini masa wasa-wasa kini ko untuk diambil hikmahnya bahawa ambo nio bana-bana mengorbankan apa yang Allah karuniakan kepada saya di jalan Allah. Di jalan Allah. Sehingga Allah catat untuk awak 1 kebaikan, 2 kebaikan, 3 kebaikan, sampai kebaikan dan seterusnya itu. Sampai qada nahbana. Sampai datang puluh ajal awak. Dan ajal kita datang
di saat kita sedang menjalankan misi mewujudkan janji kita kepada Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan tausiahku bermanfaat buat kita dan Abu pribadi tentu yang menyampaikan. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.